Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun, khususnya di akhir tahun Masehi, kita masih dihadapkan dengan PR besar yang terkait langsung dengan akidah dan keimanan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita terjebak, kalau kita tidak berhati-hati sehingga kita terjebak ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain, khususnya perayaan Natal tanggal 25 Desember dan perayaan menyambut tahun baru Masehi 1 Januari. Kalau kita tidak hati-hati dan kalau kita terjebak melakukannya dengan penuh kesadaran, bisa-bisa membatalkan akidah kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita sering mendengar para ulama kita, asatiz kita, para kiai kita selalu mengingatkan kita untuk berhati-hati. Tujuannya bukan karena membenci umat lain. Ini harus digaris di bawahi ini ya. Karena banyak orang salah faham. Ketika kita bicara tentang hakikat agama kita, orang tuduh kita radikal. Orang bisa saja tuduh kita karena membenci orang lain, padahal tidak. Ini benar-benar ya, murni menjelaskan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi kita kaum muslimin, tidak ada tujuan hidup kita yang paling besar adalah kecuali mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan mendapatkan kesempatan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan bisa bersama beliau di surga kelak. Sebaliknya tidak ada hal yang paling menakutkan dan paling yang harus dijauhi oleh umat Islam dan kaum mukmin adalah murka Allah dan murka Rasulnya. Karena itu akan mencabut seluruh rahmat Allah kepada kita di dunia dan akhirat, yang konsekuensinya adalah kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak akan mengada-ada dalam masalah Natal ini karena sudah dijelaskan oleh orang-orang yang merayakannya, yang beragama lain yang merayakannya. Katakanlah kaum Nasrani, hampir semua pemahaman yang muncul dalam agama Kristen, agama Nasrani, 25 Desember, perayaan 25 Desember itu adalah perayaan kelahiran Yesus. Yesus diyakini sebagai anak Allah Ta'ala. Jadi diyakini, pertama diyakini bahwa Yesus anak Allah. Yang kedua diyakini bahwa lahirnya adalah pada 25 Desember. Coba kita lihat, benarkah Yesus itu anak Allah? Apa konsekuensinya jika kita mengatakan Allah itu punya anak? Kemudian benarkah Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Dan benarkah Yesus itu mati disalib? Kalau kita lihat Al-Quran, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan secara detail 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, mal masih ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Isa, kecuali rasul, seorang rasul. Jadi bukan anak Tuhan. Karena Tuhan tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Telah berlalu sebelum Isa itu rasul-rasul yang lain. Ada Musa, ada Harun, ada Zakaria, ada Idris, dan seterusnya sampai Adam alaihi salam. Bahkan
Allah menjelaskan Isa itu manusia biasa, ada ibunya. Ibunya adalah Siddiqah, seorang wanita yang sangat kuat keimanannya kepada Allah Ta'ala dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya makan makanan. Jadi kalau Tuhan nggak perlu makan ya Pak ya. Kalau Tuhan tuh nggak perlu makan, tapi dikatakan ibu dan anaknya sama-sama makan makanan. Lalu Allah katakan, perhatikanlah bagaimana kami sudah jelaskan kebesaran Maryam dan kebesaran Isa sebagai ayat-ayat kami. Artinya Maryam sebuah kebesaran ayat Allah, bisa melahirkan tanpa suami. Sedangkan Isa kebesaran Allah di atas muka bumi ini, bisa lahir tanpa bapak. Kalaulah seorang manusia lahir tanpa bapak berhak jadi Tuhan, tentulah Adam alaihi salam lebih berhak jadi Tuhan, karena tidak ada bapak, tidak ada ibu. Oleh karena itu Allah katakan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan pencipta Adam dalam kesungguhan, dalam kebenaran dan kemudahannya, bagi Allah sama saja dengan Isa. Adam dengan Isa sama saja. Bahkan Adam Allah ciptakan dari tanah langsung, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin Isa itu anak Allah dan Isa itu adalah salah satu oknum, diyakini sebagai oknum yang menyatu dengan Allah? Apa resikonya kita mengatakan demikian? Allah punya anak, harus dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Apa resikonya? Allah cap orang-orang yang mengatakan demikian sebagai kafir. Jadi bukan kita yang mengecap, Allah Ta'ala yang mengecap, memberikan stempel dan gelar. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 7273. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala Al-Masih, bahkan Al-Masih itu berkata, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai Bani Israel, saya bukan Tuhan, tapi manusia biasa dan rasul biasa. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, pencipta aku dan pencipta kalian. Innahu man yusyrik billah, karena dengan mengklaim Allah punya ini anak itu berarti kalian telah menyekutukan Allah. Sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Allah tidak akan kasih kesempatan dia masuk surga kecuali kalau dia bertobat sebelum mati. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya nanti neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu tidak akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah, dan telah kafirlah, sungguh telah kafirlah orang-orang mengatakan Allah itu tiga dari oknum yang tiga, oknum ketiga dari tiga oknum. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, tidak ada ilah yang berhak disembah, dipertuhankan, diagung-agungkan, dipuji-puji dan dipuja kecuali satu saja dan esa, yaitu Allah Ta'ala. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau kalian tidak berhenti dari ucapan kebohongan itu, kata Allah, la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim, orang-orang kafir itu pasti akan ditimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, benarkah Isa lahir bulan Desember? Dalam Al-Quran dijelaskan Isa itu lahir di musim kurma, lagi ranum-ranumnya. Artinya apa? Musa lahir bukan di bulan Desember, karena bulan Desember kurma tidak berbuah, tidak ada kurma yang ranum karena musim dingin, banyak salju. Kurma yang ranum itu adalah musim panas, antara Juni dengan September. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 22 sampai 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Setelah
Allah tiupkan rohnya ke dalam rahim Maryam melalui malaikat Jibril, lalu dia hamil. Setelah membesar hamilnya, dia pergi ke tempat yang jauh, menjauh dari masyarakatnya. Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Apa kata Maryam ketika dia mulai merasa sakit yang ingin melahirkan, yang tidak tertahankan lagi, ia bersandar di salah satu pohon kurma dan dia berkata, kalau boleh pilih, ya Allah, saya tidak diciptakan sehingga saya dilupakan orang. Karena Maryam tidak bisa diterima karena hamil tanpa bapak oleh masyarakatnya, dan ini dianggap sebuah sesuatu penyimpangan yang luar biasa. Padahal Allah ingin melihatkan kekuasaannya. Lalu apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba dia dipanggil dari arah yang lebih rendah. Allah tahzani, jangan kau bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Rabbmu telah menjadikan sungai mata air di bawah kamu. Kemudian apa kata Allah? Huzzi wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Tolong goyangkan saja, goyangkan pohon kurma yang tempat kamu bersandar itu. Tusaqit aliki rutaban janiyya. Nanti akan jatuh kepadamu buah kurma yang rutab, yaitu yang sedang ranum. Telah terbukti, dianalisa oleh para medis, ternyata obat yang paling terbaik di dunia ini untuk ibu yang setelah melahirkan adalah makan buah kurma yang sedang ranum. Sudah ada penelitian ilmiahnya, bapak-bapak bisa cari di internet, insya Allah ditemukan. Kenapa kelebihan-kelebihan kurma dan rutab itu, dan persis seperti Allah katakan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, apakah Isa mati disalib seperti yang mereka yakini? Ternyata tidak. Isa diselamatkan Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Mereka mengaku, mengklaim telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam, yaitu Rasulullah. Wa ma qataluh, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuh, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi salah seorang muridnya yang dirubah Allah wajahnya seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhum ma lahum bihi min ilm. Orang-orang yang mereka berselisih antara Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa Isa mati disalib. Orang Nasrani menuduh yang bunuh itu adalah kelompok Yahudi. Orang Yahudi bilang bahwa itu bukan kami yang bunuh. Apa kata Allah? Kedua-duanya kelompok ini sebenarnya ragu, sebenarnya tidak yakin sebenarnya Isa itu dibunuh. Kenapa? Barrafa'allahu ilaihi, karena Allah angkat Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan perayaan tahun baru Masehi, yaitu tanggal 1 Januari? Mari kita kutip apa yang ditulis oleh mereka agar kita tahu. Di antaranya, karena banyak versinya, di antaranya seperti yang dikutip The Workbook Encyclopedia volume 14 halaman 237 dijelaskan, semenjak abad ke-46 SM, Raja Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun. Orang Romawi mempersembahkan hari 1 Januari kepada Janus, dewa segala gerbang pintu-pintu dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki dua wajah. Bapak bisa lihat di internet, dewa Janus punya dua wajah, ada ditampilkan di situ. Satu wajah menghadap ke masa depan, ke depan, dan satu wajah lagi menghadap ke masa lalu, ke belakang. Biasanya dalam merayakan tahun baru 1 Januari Masehi ini, biasanya mereka menyambutnya sepanjang malam dengan pesta pora, musik, mabuk-mabukan, minum-minum khamar, meniup trompet-trompet, menyalakan kembang api dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bolehkah umat Islam mengikuti cara umat lain dalam menyambut, dalam melakukan satu hari raya, termasuk merayakan kelahiran Yesus dan merayakan
Januari, malam 1 Januari yang berbau syirik dan khurafat itu, bolehkah umat Islam? Mari kita dengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW berikut. Bagi kita umat Islam, tidak akan ada lagi referensi melebihi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Memang ada sebagian ulama berpendapat, tapi itu batal demi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pertama, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah dengannya, dengan apapun. Wa yaghfiru ma duna dhalika, bisa saja Allah ampuni dosa selain itu. Dan ketahuilah, siapapun yang menyekutukan Allah sungguh telah mengadakan satu kebohongan yang besar. Yang kedua, melakukan hal-hal yang mubazir, baik berbentuk harta, waktu, tenaga dan sebagainya. Sedangkan orang-orang mubazir itu adalah saudara setan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan, sedangkan setan-setan itu kafir kepada Allah penciptanya. Kemudian Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidak menyerupai kaum kafir dan ikut-ikutan merayakan perayaan mereka, apapun bentuknya. Dan Rasulullah SAW telah menggantinya dengan 2 hari raya agung, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ceritanya, sederhananya, ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, setelah beberapa lama Rasul melihat ada sebagian masyarakat Madinah merayakan 2 hari raya kaum kafir, yaitu hari raya Nairuz, Majusi, dan hari raya Mahrajan, kaum kafir lainnya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari di setiap tahun, yang malamnya mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Mari kita dengarkan kata Rasulullah. Dahulu kalian memiliki 2 hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari yang besar, yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga Rasulullah SAW, salah seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man bana fi biladil a'ajim wa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Siapapun yang membangun, yang memajukan negeri a'ajim, ini maksud negeri orang kafir, kemudian dia melakukan hari raya mereka, hari raya Nairuz dan Mahrajan, kemudian dia meniru mereka, wa tashabbaha minhum, sampai dia mati tidak bertaubat, Rasulullah katakan sebuah ancaman yang luar biasa. Apa? Dia akan dihimpunkan nanti di hari kiamat bersama mereka. Nah, dari beberapa ayat dan hadis ini, kaum muslimin rahmatullah, dapatlah kita simpulkan bahwa tidak boleh atau haram hukumnya bagi umat Islam untuk ikut-ikutan merayakan hari Natal dan Tahun Baru dan semua bentuk hari raya lain yang datang dari kaum kafir lainnya, Yahudikah, Nasranikah, Majusikah, siapapun, berdasarkan Al-Quran dan hadis ini. Oleh karena itu kita bertanya kepada diri kita, kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis ini, kepada mana lagi kita percaya? Karena yang menjamin selamatnya kita hanya Al-Quran dan hadis ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan ketika Hajjatul Wada, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saya tinggalkan pada kalian 2 perkara yang sangat mahal dalam kehidupan kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian akan selamat. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, berpegang teguh kepada ajaran sunnah Rasul SAW, agar kita bisa selamat dunia akhirat dan masuk surga bersama Rasulullah SAW.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.